Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good evening. First of all, I would like to thank you for taking the time to watch my presentation video. It was a pleasure to share my knowledge with you all. So, before we start discuss our material today, let me introduce myself. My name is Aisha Vanadia with NPM 09230144471. So, please attention me. So, we start about definition of carousel method. What is the carousel method? The carousel feedback learning model is a learning model where students work together in groups and take turns moving to other groups to observe, criticize, and discuss, and then leave feedback on the group's work. Jadi, model pembelajaran carousel feedback adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok dan secara bergiliran berpindah ke kelompok lain untuk mengamati, mengkritik, dan berdiskusi. Kemudian, setelah perpindahan tersebut, para siswa saling memberikan umpan balik atas hasil kerja kelompok tersebut. So, after we understand about definition of carousel method, in this part, I want to explain about implementation of carousel learning model. How to implement of carousel learning model? There is 5 steps for implementing the carousel feedback learning model. What is it? Let's discuss with me. So the first step is divide the group members into the number of topics to be discussed. Nah, jadi yang pertama langkah dari penerapan metode carousel ini adalah membagikan grup beranggotakan maksimal beranggotakan 15 orang. Nah, kemudian grup ini diberikan nomor dan topik diskusi yang berbeda-beda. Then each group has a starting place for the group with the characteristic of the group. Nah, kemudian setiap grup ini berpindah ke dalam grup yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, kemudian mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, ini tujuannya untuk memberikan perbedaan pada setiap grup atau memberikan karakteristik pada setiap grup. Contohnya grup A itu diberikan kartu warna kuning, kemudian grup B diberikan kartu warna biru. And then the second steps is the group discuss the text and writes down the answers in the notes provided with a predetermined time. Nah, langkah kedua, setiap grup mendiskusikan tugas yang diberikan, kemudian menuliskan jawaban mereka ke dalam catatan atau kertas yang disediakan dengan waktu yang telah ditentukan. The third step is the facilitator or someone in the group who is left behind explains to the newcomers or other groups what the previous group has done. Nah, jadi fasilitator atau seseorang yang ditinggalkan grup tersebut menjelaskan kepada anggota baru. Jadi kan kelompok tersebut berdiskusi. Nah, salah satu anggotanya pergi digantikan oleh anggota lain dari kelompok lain. Nah, kemudian anggota ini menjelaskan materi atau tugas yang didiskusikan kelompok tersebut. Nah, jadi kelompok tersebut menjelaskan tugas mereka kepada si pendatang. Begitu juga si pendatang menjelaskan kepada kelompok mereka. Nah, kemudian saling memberikan feedback, memberikan komentar. So then the group rotates or moves to another group place, discuss on until each group returns in a group. Jadi kan tadi terjadi perpindahan, terus berpindah-pindah. Misalnya nih, kelompok 1 ada 5 anak, A, B, C, D, E. Nah, kemudian kelompok 2 ada 5 anak juga, F, G, H, I, J, K. Nah, kemudian si A pindah ke kelompok si B. Nah, kemudian nanti kelompok
kelompok 1 yang tadi si A ini pindah akan menjelaskan materi dari diskusi di kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok 2 akan menjelaskan materi kepada si A yang dia ini adalah anggota dari kelompok 1. Nah, saling menjelaskan. Jadi bertukar diskusi. Nah, kemudian seterusnya perpindahan itu terjadi sampai semuanya rata, sampai semuanya paham, sampai semuanya punya kesempatan untuk menjelaskan. Then the last steps, the facilitator then explains what the migrant group has done and vice versa. Then the whole group collects the results of their respective groups, then draw conclusion from this conclusion. Nah, jadi fasilitator kemudian menjelaskan apa yang telah dilakukan kelompok pendatang dan sebaliknya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, saling berdiskusi, saling memberitahu diskusi dari kelompok masing-masing. Entah itu pendatang, entah itu kelompok lamanya. Kemudian seluruh kelompok tersebut mengumpulkan hasil kelompoknya. Jadi ketika si pendatang itu datang ke kelompok lain, dia akan memberikan penjelasan, kemudian kelompok lain tersebut akan mencatat penjelasan dari pendatang. And then the teacher or educator provides additional material to summarize or emphasize the material that has been discussed by each group. Then draw conclusion which material according to the group is worth defending. Nah, jadi guru atau pendidik memberikan tambahan materi untuk menyimpulkan atau mempertegas materi yang telah dibahas kelompok masing-masing tersebut. Lalu ditarik kesimpulan mana saja materi yang menurut kelompok tersebut layak untuk dipertahankan. Dan kemudian guru juga memberikan kritik dan saran terkait dengan diskusi tersebut mengenai apakah yang masih kurang. So, in this part, I want to tell you what the benefits and weakness about implementing the carousel method in English learning. First, I want to tell you about the advantage or benefits. These benefits is including by the carousel method in English language learning actively engage student through movement and interaction. Jadi ini manfaat yang pertama ini meningkatkan keterlibatan aktif. Siswa itu bergerak dan berinteraksi langsung dengan materi dan teman sebayanya, sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis dan menarik. And then, encourage collaboration and provides opportunities for contribution for all. Selain itu, mendorong kolaborasi dan memberikan kesempatan berkontribusi untuk siswa. Jadi setiap siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, berbagi ide, dan belajar satu sama lain. Selain itu, setiap siswa juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam kelompok dan melihat kontribusi dari kelompok lain. And then, group rotation facilitates interactive learning that develops critical thinking. Is student-centered, creates a positive atmosphere and provides diverse feedback from peers. Nah, jadi metode ini memfasilitasi pembelajaran interaktif. Terjadi rotasi antar kelompok atau perpindahan antar kelompok, menciptakan interaksi yang kaya dan pertukaran ide yang beragam. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa itu perlu menganalisis, mereka diharuskan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menanggapi ide-ide dari kelompok lain. Kemudian juga menciptakan suasana belajar yang positif. Nah, metode ini menciptakan kegiatan yang bergerak dan interaktif, dapat mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang terakhir, memberikan umpan balik yang bervariasi. Jadi para siswa menerima umpan balik tidak hanya dari guru tapi juga dari teman sebayanya. And then after we understand about the advantage or benefits, now I want to tell you about disadvantage of carousel or weaknesses about that. So, this advantage of carousel method is complicated preparation, noisy class, takes time, relies on active participation, potential dependency, evenness of understanding.
Jadi metode carousel ini meskipun efektif juga memiliki beberapa kekurangan dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya. Misalnya persiapannya harus rumit karena pembagian kelompok bagi sebagian siswa itu memerlukan keadilan dalam menentukan kelompok. Misalnya kelompok ditentukan apakah dari urutan atau acak atau berdasarkan kemampuan siswa yang diamati oleh guru. Ini nanti menentukan siswa dalam berdiskusi. Kemudian persiapan yang rumit ini juga berpotensi membuat gaduh karena siswa yang protes misalnya karena tidak ingin kelompok dengan A, tidak ingin kelompok dengan B atau alasan yang lain. Kemudian pelaksanaan metode ini seringkali memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan metode lain karena proses diskusi ini biasanya memakan waktu yang lebih banyak. Misalnya ada di antara anak-anak mempunyai perbedaan pendapat, memungkinkan adanya adu argumen yang lumayan lama untuk menentukan kesimpulan dari diskusi mereka. Nah, kemudian keberhasilannya dapat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi aktif setiap siswa, di mana siswa yang pasif mungkin kurang termotivasi. Jadi setiap anggota kelompok yang aktif ini mempunyai kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Nah, tapi untuk kelompok yang pasif biasanya mereka memilih untuk ikut-ikut saja atau mereka memilih untuk menyetujui apapun keputusan dari kelompok siswa yang aktif. Jadi ini kurang memotivasi siswa yang pasif. Nah, kemudian efektivitasnya bisa berkurang jika terdapat ketergantungan antar siswa dalam kelompok atau jika pemahaman materi antar kelompok tidak merata. Nah, yang terakhir ini hampir sama dengan keberhasilan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi aktif setiap siswa. Jadi ketergantungan antar siswa di mana siswa yang pasif menggantungkan dirinya dengan siswa yang aktif atau sebutannya tim iya. Mereka hanya setuju tanpa memberikan pendapat atau menyumbang diskusi. So, the conclusion of the material that I conveyed about carousel method is the carousel method is effective in increased engagement and collaboration in English language learning, but requires careful preparation, good classroom management, and active students participant to overcome potential drawbacks such as complexity, noise, time required, and then risks of dependency or unfelt understanding. Jadi, metode carousel ini memang efektif meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi dalam pembelajaran bahasa Inggris karena sistemnya yang menggunakan student center atau partisipasi atau keterlibatan berpusat kepada siswa. Hal ini membuat siswa yang tadinya hanya diam di kelas, diam di satu tempat itu bisa berpindah ke tempat lain, bisa berbicara dengan teman yang lain. Hanya saja seperti yang sudah saya jelaskan pada slide tentang weakness or advantage this method, yaitu berpotensi untuk membuat siswa ketergantungan dan ketidakmerataan pemahaman. Jadi pada intinya guru tetap berperan penting untuk keberhasilan metode pembelajaran ini. Bagaimana guru berperan untuk mengatur dan mengatasi segala kekurangan dalam metode pembelajaran ini. Bagaimana guru mengatur kelompok agar merata, agar siswa bisa berdiskusi dengan baik, tidak adanya ketimpangan antar kelompok. So, thank you for your attention. Thank you for watching my video. I hope you can get useful knowledge from this presentation and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.